Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan diri saya, Astuti dari UPTD SDN 01 Si7 Banda Dalam. Rekan saya, Helmiwati SPD dari UPTD SDN 03 Si7 Batua. rekan saya, Rosi Fitriani dari UPTD SD 02 Kototuo. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Emi. Ya, gimana kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Bu, maksud saya kesini sekarang ini bertemu Ibu untuk membicarakan keterampilan coaching Ibu dan untuk meningkatkan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Lalu, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Baiklah Bu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu karena sudah bersedia datang Bu ya. Ya. Begini Bu, saya nantikan akan mengadakan coaching dengan teman saya, dengan Bu Ros, yang mana nanti dalam coaching itu kan ada prinsip kemitraan, yang mana nanti saya sebagai coach membina hubungan setara dengan coachee, dan ada kompetensi dalam coaching itu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi saya mau nanti Ibu mengamati saya untuk bisa mengembangkan dan membimbing saya dalam mengembangkan kompetensi itu Bu. Oh begitu. Baiklah Bu, saya mendukung Ibu dalam hal coaching ini. Lalu bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi nantinya? Saya berharap Ibu nanti bisa memperhatikan saya di bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang efektif atau berbobot Bu. Oh begitu. Jadi Ibu akan diperhatikan bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Ini sudah saya catat ya Bu. Ya Bu. Lalu bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan efektif dan berbobot itu sangat berguna dalam proses coaching Bu. Jadi dengan meningkatkan keterampilan ini nanti saya bisa membantu siswa yang kesulitan di dalam pembelajaran. Oh begitu ya Bu. Berarti sekarang saya sudah paham maksud Ibu. Lalu apa harapan Ibu untuk observasi hari ini yang akan Ibu lakukan? Harapan saya dengan adanya observasi ini Bu nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya untuk bisa membangun dan membantu perkembangan saya dalam mengembangkan kompetensi ini, khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Oh ya baiklah Bu. Bisa langsung sekarang kita lakukan coachingnya Bu, biar saya amati. Oke baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan melakukan coaching dengan menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin dicapai dari sesi coaching kita pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Bu. Saya pada sesi coaching ini akan meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik Bu, jadi tujuannya sudah jelas ya Bu, yaitu dalam mengidentifikasi terkait hal-hal tentang pengelolaan waktu. Ya.
apa saja hambatan dan kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Dalam pengelolaan waktu itu adalah hal yang harus diperhatikan Ibu, karena dalam pengelolaan waktu itu dalam pembelajaran harus sangat kita perhatikan. Di samping siswa tidak bosan, kemudian tujuan pembelajaran akan kita capai bisa kita targetkan sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Kemudian saya sering merasa kesulitan Bu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu. Jadi waktu yang terbatas itu saya punya kesulitan Bu. Itu Bu. Begitu ya. Ya. Jadi di sini Ibu kesulitan menyelesaikan tugas dengan waktu yang ditentukan itu ya Bu. Iya. Setelah mengidentifikasi hambatan itu, Iya. mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Karena masalah itu adalah sangat urgen Ibu, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas mana yang berdasarkan lebih urgen. Karena nanti kalau masalah itu urgen sudah saya lakukan, otomatis yang di bawah urgen itu bisa juga saya lakukan. Jadi yang mana yang sangat penting, yang prioritas itu yang saya lakukan. Bagus sekali ya Bu, berarti Ibu mendahulukan mana yang lebih utama ya Bu ya? Iya Bu. Jadi di sini Ibu berencana untuk mengutamakan, memprioritaskan rencana yang utama. Bagaimana komitmen Ibu dalam rencana aksi Ibu itu Bu? Ya Bu, untuk pengelola waktu itu sangatlah penting untuk punya komitmen. Saya akan mencoba Ibu membuat reminder atau pengingat dan mengajak rekan kerja untuk membuat rencana saya itu. Jadi saya berkolaborasi dengan teman sehingga pengingat saya itu bisa dilaksanakan. Oke, jadi apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala Ibu. Kemudian saya juga meminta nanti umpan balik dari teman, karena kan sudah berkolaborasi tadi, sehingga saya bisa minta umpan baliknya apakah komitmen yang telah saya buat itu baik dilaksanakan atau diteruskan atau bisa diganti komitmen yang telah ada. Kemudian juga saya akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi dengan berkolaborasi dengan teman dan mencari sumber daya yang lain ya Bu ya. Iya. Terakhir, bagaimana Ibu bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang Ibu buat? Ya, saya akan memantau secara berkala Ibu atau bertahap tentang rencana yang telah dibuat. Nanti rencana itu perkembangannya itu akan saya laksanakan dan akan saya komitmen dengan apa yang telah saya lakukan itu. Oke Bu ya, berarti siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana itu? Yang akan membantu dalam melaksanakan rencana itu Bu, itu rekan kerja. Saya akan berkolaborasi karena rekan kerja ini adalah lebih dekat dengan kita, sehingga kita nanti lebih mudah untuk meminta teman itu untuk memberikan umpan balik serta hal-hal yang perlu kita lakukan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Berarti memang kita butuh kolaborasi dengan teman kita untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Iya. Ya, sudah bagus, Ibu sudah berkomitmen. Sekian dari percakapan coaching kita. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah coaching kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi saya juga murid, kemudian terciptanya pembelajaran yang kondusif di sekolah saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam Ibu. Selamat ya Bu, sudah sukses Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Ya, silakan Bu. Saya ingin membahas hasil observasi saya selama Ibu melakukan sesi coaching tadi. Di sini saya ingin mengetahui dan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu. Contohnya, bagaimana Ibu menilai perform dalam kompetensi tersebut? Tadi saya merasa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Oh, begitu Ibu sudah merasa tadi melakukannya dengan baik. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya sudah bisa melakukan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi, Bu? Boleh Bu. Ini tadi saya sudah mencatat, Bu, dan saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk sebelumnya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya Bu atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Iya, tetapi Bu, begini, saya juga ingin menambahkan pada Ibu ya. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat Ibu tingkatkan. Contohnya saat observasi tadi, saya perhatikan Ibu waktu bertanya pada coach Ibu tidak menangkap coach Ibu dengan baik. Seakan-akan Ibu menghilangkan tatap muka dengan coach Ibu. Bagaimana menurut pendapat Ibu penilaian penglihatan saya itu? Oh iya, saya mengerti Bu. Tadi itu saya merasa grogi ya Bu ya. Dan untuk kedepannya saya akan berusaha untuk meningkatkan supaya lebih baik lagi. Bagus ya Bu, kita tetap harus berusaha ya Bu. Iya. Nah, dari diskusi kita yang singkat ini Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan perform di area ini selanjutnya? Langkah konkret yang akan saya ambil itu Bu, saya berencana untuk lebih intensif lagi itu dalam melakukan latihan dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat ya Bu hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Ibu. Ya Bu. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Dari proses ini yang saya peroleh itu saya sekarang lebih memahami area mana yang perlu saya kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Oh iya Bu, sama-sama terima kasih Bu. Begini Bu, mungkin dari hasil pengamatan saya tadi itu cuma yang akan saya sampaikan Bu. Saya minta mohon maaf jika salah pengamatan bertanya sama Ibu ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu yang sudah mendengarkan saya. Oh ya, sama-sama terima kasihnya Bu, karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengamati saya, memberikan bimbingan kepada saya Bu. Ya, kalau begitu saya mohon pamit ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rosi. Iya. Silakan duduk dulu. Iya. Terima kasih. Iya Bu. Selamat pagi Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Kemarin kita sudah membicarakan tentang coaching yang akan kita laksanakan. Kemudian juga saya ingin memberi dukungan pada Ibu
bagaimana saya dapat membantu Ibu untuk berjalannya coaching ini, Bu. Oh, terima kasih ya Bu sudah atas waktu yang Ibu sediakan untuk Iya. saya memperhatikan coaching. Oh, begini ya Bu, saya tahu prinsip coaching itu kan sifat kemitraan. Iya. Kita saling membantu dan saling menjalin kerjasama dan mendukung. Iya. Ada begitu juga dengan prinsip coaching itu kan punya kesadaran penuh, pendengaran aktif, Iya. dan pertanyaan berbobot. Dan karena itu saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu. Baiklah Ibu, saya akan membimbing dan mengarahkan, nanti akan memberikan juga umpan balik terhadap coaching yang akan kita laksanakan. Kemudian bagaimana bentuk yang ingin Ibu fokuskan pada observasi yang akan kita laksanakan. Oh iya Bu, gini Bu, saya berharap maunya saya Ibu perhatikan ketiga-tiga dari prinsip. Iya. Tetapi untuk sekarang saya menekankan pada pendengaran aktif Iya. dan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya observasi ini berfokus pada pendengaran aktif juga dengan pertanyaan yang berbobot. Itu sudah saya catat. Kemudian bagaimana sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam dua observasi yang tadi. Begini Bu, saya percaya peningkatan dalam pendengaran aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif sangat berguna dalam proses coaching ini. Ya. Dan juga dapat untuk meningkatkan keterampilan saya yakin bisa lebih membimbing peserta didik saya dalam pembelajaran nantinya. Ya, sangat bagus itu. Membimbing siswa, bagaimana pembelajaran nanti lebih baik lagi. Kemudian saya sudah paham apa yang dimaksudkan. Apa harapan Ibu nanti dari observasi akan kita lakukan? Harapan saya Bu dari observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang benar. Iya. Baik Ibu, kalau begitu kita boleh langsung melakukan coaching kita yang akan saya amati nanti Bu. Boleh Bu, saya bantu dulu buat saya. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu, boleh saya minta waktu Ibu sebentar Bu? Selamat pagi juga Ibu Tuti. Ya, ada apa Ibu Tuti? Apa yang saya bisa bantu untuk pagi ini? Begini Bu, saya merasa selama ini pembelajaran saya kurang menarik perhatian siswa Bu. Jadi di kelas itu siswa kurang memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Oh begitu ya Bu, bagus sekali Ibu Tuti sudah bisa merefleksi diri saya sendiri. Begini ya Bu, dengan itu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya dalam meningkatkan kompetensi itu, saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan aman dan menyenangkan bagi anak murid saya nanti Bu. Oh begitu, jadi Ibu mau menciptakan kelas yang kondusif. Ya. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tapi saya rasa belum efektif Bu metode yang saya gunakan itu. Sudah berbagai metode pembelajaran, tetapi belum juga efektif. Menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, dalam mengelola pembelajaran itu saya kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, begitu ya Bu. Iya. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saya rasa saya membutuhkan strategi bagaimana saya bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara di waktu belajar di kelas.
Jelas juga ya Bu, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Mungkin kita cari penyebabnya, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosan, atau juga mereka ingin menarik perhatian. Ya Bu. Kalau saya pikir itu mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan. Jadi setelah Ibu perhatikan beberapa hari ini, berarti Ibu sudah merasa bahwa Ibu belum optimal dalam memberikan materi pelajaran selama ini. Iya betul. Lalu sekarang apa rencana Ibu ke depannya dalam memperbaiki pembelajaran tersebut? Rencana saya ke depannya mungkin memberikan penjelasan yang bervariasi kepada siswa dan memberikan materi yang menarik bagi siswa, dan juga berencana menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi kepada siswa saya, sehingga nanti siswa saya itu dia tidak bosan dalam belajar. Oh, baik Bu, bagus rencana Ibu. Sudah mau berusaha untuk melakukan perubahan ke depannya. Lalu kalau begitu, kapan rencana Ibu memulai melakukan perubahan ini? Rencananya saya akan melakukannya minggu depan Bu, untuk mengubah metode pembelajaran saya. Oh, jadi dalam secepatnya Ibu berusaha merencanakan perubahannya dengan minggu depan. Iya Bu, saya usahakan secepatnya. Kira-kira Ibu ada perlu bantuan dari orang lain? Saya rasa memang saya butuh bantuan dari berbagai pihak seperti operator dalam mencari model pembelajaran yang menggunakan IT Bu. Oh iya mantap, bagus Ibu. Kita perlu berkolaborasi di sekolah itu Bu. Ya. Kita juga bisa mengaktifkan komdel kita Ibu. Iya betul. Jadi kira-kira kalau begitu Ibu sudah bisa melakukan perbaikan pembelajaran. Sampai di sini apa masih ada Ibu perlu tanyakan? Saya rasa mungkin metode yang saya gunakan itu dengan merubah metode pembelajaran dan menggunakan materi pembelajaran yang bervariasi, mungkin cukup saya lakukan itu dulu. Baik, bagus Ibu. Kalau begitu selamat ya Ibu untuk melakukan perubahan. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang baik kepada anak didik kita semuanya. Amin Bu. Ya. Ya. Terima kasih atas waktu Ibu sudah menerima saya menjadi coaching Ibu di sini. Ya, terima kasih banyak juga Bu karena sudah memberikan motivasi arahan kepada saya, dan saya juga bisa berusaha mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan saya Bu. Iya. Kalau gitu saya mohon pamit ya Ibu. Salah dan nyatanya kata-kata saya dari tadi saya mohon maaf kepada Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Pagi juga Bu. Selamat ya Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Kemudian suasana coachingnya juga hidup dan tidak vakum pada satu arah. Terima kasih juga Ibu telah menyediakan waktu untuk saya berbicara. Itu membahas tentang hasil observasi yang baru saja kita lakukan. Kemudian pada saat ini saya akan melakukan coaching. Kemudian sebelumnya bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, dalam observasi tadi? Begini ya Bu, dalam observasi tadi saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang itu Bu. Bagaimana Ibu merasa percaya diri dengan hal yang telah Ibu lakukan tadi? Begini Bu, tadi kan waktu Ibu bertanya yang mana yang harus di observasi. Tadi saya menjawab dengan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Saya
merasa tadi telah mampu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Boleh ya Bu, Ibu telah menyampaikan bahwasanya akan melakukan tadi pas kita melakukan di awal observasi EPA, kemudian Ibu menyatakan bahwa akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam pengamatan hasil pengamatan saya melihat Ibu telah melakukan dengan cara mendengar aktif, kemudian juga melakukan ada pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, kemudian juga sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Begini Bu, terima kasih atas yang Ibu sampaikan tadi sudah mengujinya. Saya senang mendengar Ibu. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Iya. Terima kasih Ibu, itu apa yang saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang telah Ibu tampilkan pada saat coaching itu. Untuk tambahannya Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Ibu bertanya, Ibu tidak selalu menatap koci Ibu. Nah, jadi Ibu tidak menatap screen koci. Kemudian seharusnya sesuai dengan standar kehadiran, Ibu sudah melakukan apa yang telah dituntut pada ketentuan itu. Kemudian lagi koci sudah ada kontak batinnya dengan Ibu sehingga ada tatapan saling bertatap. Kemudian bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini? Memang saya tadi tidak saling bertatap dengan koci saya Bu. Saya ada masa grogi Bu. Makanya saya tidak berani selalu menatap koci saya Bu. Tapi untuk kedepannya saya akan berusaha grogi meningkatkan itu lagi. Ya. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa, untuk meningkatkan yang lebih baik lagi? Rencana saya untuk selanjutnya Bu, saya akan melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih efektif. Baik Ibu, Ibu akan melakukan latihan serta retensi meningkatkan aktif, juga akan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ini adalah langkah yang sangat baik. Kemudian saya akan mencatat observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, pertanyaan saya, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya rasakan dari proses observasi Ibu, saya merasa lebih memahami bagaimana saya perlu perkembangan. Dan saya berterima kasih atas Ibu dan Ibu kami yang telah memberikan tadi. Yang itu adalah bisa misalkan satu mitra adalah sama-sama kewajiban kita untuk mengingatkan, memberikan pembaharuan, juga kita boleh berbagi dengan sesama mitra kita. Kemudian ini adalah langkah baik. Kemudian pada perkembangan ini sudah akan dilakukan. Untuk prosesnya sudah saya lakukan kepada diskusi akademik. Untuk temanya kita cekutkannya karena temanya rasanya sudah disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang tadi Ibu ingin tanyakan, Ibu boleh menghubungi saya secara langsung. Ya Bu, terima kasih Ibu atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Iya. Ibu dan sebagai koci saya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Kembali. Assalamualaikum Bu. Salam. Pagi Bu. Pagi Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, saya hari ini ingin membicarakan tentang melihat
keterampilan coaching Ibu. Nah ya, silakan duduk dulu Bu. Terima kasih Bu. Iya. Gini Bu, saya kesini ingin bertemu Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Nah saya juga ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Bagaimana saya bisa dapat membantu Ibu? Terima kasih Ibu. Begini Bu, saya tahu salah satu prinsip dari coaching itu adalah bersifat kemitraan. Jadi antara saya dengan Ibu itu kita adalah satu mitra. Nah, jadi kita kerjasama di situ, saling mendukung, kemudian juga bisa saling menguntungkan. Di antaranya adalah kehadiran penuh pada coaching tersebut, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena itu saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi coaching yang akan saya lakukan Bu. Baik Ibu, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Di bagian mana yang ingin Ibu saya fokuskan untuk diobservasi? Nah, iya Bu, saya berharap Ibu nanti bisa mendukung saya pada mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, sudah saya catat ya Bu ya. Ya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal itu? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif akan berguna bagi dalam proses coaching, kemudian dapat meningkatkan keterampilan bagi saya agar saya dapat nanti membimbing siswa dalam pembelajaran lebih terarah dan lebih menyenangkan lagi. Oke Bu, saya paham ya Bu ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang dilakukan nanti? Nah, saya berharap Ibu observasi yang akan kita lakukan nanti itu adalah adanya umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Bagus Ibu. Baiklah, sekarang Ibu boleh langsung lakukan coaching dan saya akan mengamati Ibu. Ya Bu, terima kasih Ibu. Iya. Ibu barusan sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid pasif di kelas? Iya Bu, tadi waktu pembelajaran memang saya melihat murid-murid saya pasif di kelas Bu. Ya. Jadinya saya merasa khawatir, sedih dan juga kecewa Bu. Saya takut murid saya itu nanti akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas dan pembelajarannya jadinya tidak tuntas Bu. Iya. Karena Ibu merasa takut, apa kira-kira atau faktor penyebab murid-murid kita itu pasif di kelas Bu saat pembelajaran yang Ibu lakukan? Ini Bu, setelah saya perhatikan dan bertanya kepada teman dekatnya, ada banyak faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif di kelas Bu. Iya. Salah satunya karena murid tersebut merasa tidak percaya diri, dan juga faktor lainnya saya lihat Bu, masalah di lingkungan rumahnya Bu. Iya. Bagaimana kondisi murid kita itu belajar di rumah Bu? Setelah saya tanya-tanya dengan teman yang dekat rumahnya Bu, Iya. dan juga sama orang tuanya, beliau mengatakan Bu bahwa murid tersebut sering bermain di rumah dan tidak suka belajar Bu di rumah. Iya. Orang tuanya juga bilang kemungkinan kesalahan dari pihak orang tuanya juga, Iya. katanya yang kurang memperhatikan anaknya di rumah Bu. Berarti faktor dari rumah juga sudah ada ya Ibu ya? Iya Bu. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu agar murid kita ini aktif lagi di kelas? Untuk membantu murid tersebut Bu, setelah saya mempelajari permasalahannya tersebut, kedepannya saya berencana mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Iya. Dan saya juga akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas berkelompok pembelajaran Iya. bersama murid-murid yang lainnya Bu. Bagaimana cara Ibu dengan kiat-kiat yang telah Ibu rencanakan itu
bagaimana cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua murid itu? Rencana saya untuk berkoordinasi dengan orang tua murid itu, Ya. Bu. Saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua Ya. Bu untuk membahas perkembangan belajar murid tersebut selanjutnya. Ya, itu adalah suatu yang baik untuk perkembangan anak kita. Apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid kita ini? Rencana saya untuk kedepannya Bu, untuk membantu murid tersebut, Ya, saya berencana akan mengajak murid tersebut berbicara empat mata Bu. Ya. Dan maksudnya berbicara dari hati ke hati Bu. Kemudian juga memberikan arahan positif kepada murid tersebut supaya dia aktif di kelas dalam pembelajaran. ya, itu adalah rencana yang sangat baik untuk perkembangan siswa sehingga nantinya dia aktif kembali di saat pembelajaran. Kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Rencana tersebut akan saya lakukan, sudah saya hitung-hitung Bu, Ya. akan saya laksanakan minggu depan Bu. Ya. Tapi sebelumnya saya juga berencana untuk berkoordinasi dulu dengan orang tuanya sebelum melaksanakan rencana menemui murid tadi Bu. Ya, itu adalah rencana, adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai guru sehingga nanti tidak ada miskomunikasi antara guru dengan orang tua sehingga nanti kita rencana yang akan kita laksanakan itu dapat ada kerjasamanya dengan orang tua dan murid. Baik Ibu, langkah Ibu tuh sudah tepat. Mudah-mudahan pendekatannya Ibu lakukan itu akan merubah pembelajaran siswa kita tadi dari pasif menjadi aktif sehingga nanti anak kita ini sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik yang kita harapkan. Kemudian dapat lagi solusi Ibu cara mengimplementasikannya pada murid. Kemudian mudah-mudahan pertemuan selanjutnya saya mendapatkan kabar yang baik Ibu sehingga siswa kita tadi yang awalnya kurang aktifnya menjadi aktif ya Bu. Iya Bu, amin. Terima kasih dengan doa dan umpan balik yang diberikan itu, mudahan anak-anak saya dalam pembelajaran nantinya semuanya bisa menjadi aktif dalam pembelajarannya dan juga untuk saya bisa juga memperbaiki diri ke depannya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, mudah-mudahan Ibu dengan apa yang telah Ibu rencanakan, Ibu lakukan, kemudian tanggung jawab Ibu sebagai guru, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Satu pesan, jangan pernah bosan, tetaplah semangat agar pembelajaran kita itu tetap menyenangkan. Terima kasih pesan Ya. Ibu dan selalu saya ingat Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa lagi ya Ibu. Mudah-mudahan nanti kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih Ibu Ya. atas bimbingan Ibu hari ini. Sama-sama Ibu, makasih. Assalamualaikum Ibu. Salam Ibu. Selamat ya Bu, coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah, terima kasih Ibu juga telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Iya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi. Sebelumnya, bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi tersebut? Saya merasa yang telah saya lakukan itu sudah baik Bu, dalam kompetensi itu Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif juga dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, baiklah Bu ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Sangat senang sekali Bu. Ya, jadi di sini tadi saya melihat bahwa Ibu telah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan
standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Terima kasih ya Ibu atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Saya sudah melakukannya. Kemudian lagi saya juga sangat berterima kasih atas umpan balik yang telah Ibu lakukan. Oke. Di sini Bu, untuk tambahannya dari aspek-aspek yang saya lihat tadi itu masih ada yang perlu ditingkatkan Bu ya. Misalnya saat observasi tadi saya melihat Ibu kurang menatap poci Ibu yang seharusnya sesuai dengan dengan standar poci, yaitu kehadiran penuh Bu. Jadi kita seharusnya saling berpandangan dengan poci kita sehingga akan ada kontak batin dengan poci. Bagaimana pandangan Ibu? Oh, saya mengerti Bu. Tadi itu saya merasa grogi dan saya juga berharap Bu untuk kedepannya akan melakukan lebih baik dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Iya, bagus. Dengan usaha Ibu itu nanti Ibu sudah bisa berubah memperbaikinya ya Bu ya. Ya. Dari diskusi kita yang singkat ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area tadi? Saya akan mencoba latihan Ibu secara intensif atau berkelanjutan dalam mendengarkan dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti apa yang seharusnya dilakukan dapat terlaksana Ibu. Oke Ibu, itu adalah langkah yang baik ya. Ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam format supervisi akademik. Ya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang Bu. Dan saya juga sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat dilaksanakan dan dapat meningkatkan lagi saya sebagai guru sehingga nanti apa yang telah Ibu sampaikan itu dapat terlaksana dan saya juga nanti bisa saat melakukan pembicaraan dengan orang lain itu dapat bertatapan langsung sehingga ada kontak batin antara saya dengan lawan bicara saya Bu. Iya, oke Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau berbagi pengalaman tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Ya Bu, sama-sama Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Ibu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Iya.